Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saya Didit Prasetyo dari MPIB Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menerangkan tentang Radical Reform Islamic Ethics and Liberation karya Tariq Ramadan. Tariq Ramadan lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Jenewa, Swiss dari sebuah keluarga muslim Mesir. Tariq Ramadan merupakan putra Said Ramadan dan Wafa Al-Banna yang merupakan putri sulung Hasan Al-Banna yang pada tahun 1928 mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada buku Tariq Ramadan ini, beliau mengkritik kaum salafis yang cenderung mereduksi teks Al-Quran dan hadis, namun gagal menjawab tantangan zaman yang tidak bisa membedakan mana hukum yang bersifat tetap dan mana hukum yang dapat dirubah. Maka dari itu, menurut Tariq Ramadan, jika seseorang melakukan ijtihad, memerlukan pemahaman tidak hanya terbebas pada teks, tapi juga pemahaman atas masalah-masalah kehidupan, yang mana antara ulama dan ilmuwan harus duduk bersama membicarakan hukum yang tepat. Maka dari itu, untuk konsep dasar terapan baru menurut Tariq Ramadan, ulama dan ilmuwan itu harus tetap bersama. Berarti antara wahyu dan ilmu pengetahuan itu sejajar menurut Tariq Ramadan. Setelah itu, agar terdapat hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan Islam pun akan ikut dapat berkembang dan relevan. Adapun hukum yang tetap menurut Tariq Ramadan adalah tentang akidah dan ibadah. Selain itu, yang dapat berubah adalah termasuk etika, larangan makan, dan lain sebagainya. Namun, tentang hukum yang tetap tersebut juga tetap harus memperhatikan konteks sekarang dan kemungkinan-kemungkinan keringanan dalam beribadah. Untuk selanjutnya, kasus dalam buku tersebut ada Sumpah Dokter dan Kontrasepsi atau Keluarga Berencana. Pada kasus yang pertama, perubahan Sumpah Dokter versi aslinya yang mengagung-agungkan dewa, yang kemudian pada Januari 1981 di Kuwait, para fuqaha berpendapat dan kemudian mengeluarkan kode etik kedokteran Islam, mengubah menjadi aku bersumpah demi Tuhan yang agung. Untuk kasus yang kedua, kontrasepsi atau yang kita kenal dengan istilah KB, keluarga berencana, yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan untuk menunda mendapatkan keturunan. Hukum kontrasepsi merupakan perdebatan di kalangan para literal salafi yang kemudian akhirnya mengkaji lebih dalam tentang psikologis pasangan suami istri, masalah ekonomi, pendidikan anak. Dengan pengkajian berbagai masalah tersebut, akhirnya praktek penggunaan alat kontrasepsi pun diperbolehkan. Dari kesimpulan buku tersebut, maka seseorang harus memahami secara mendalam agama Islam dari sumber-sumber hukum Islam dan juga mempertimbangkan sejarah implementasinya dan juga mengukur relevansinya dalam tantangan zaman yang terus berkembang. Berdasarkan pendekatan ini, pandangan kita berubah secara spiritual dan konseptual, memulai pikir pertukaran, memulai kolaborasi, menciptakan peluang dan mengembangkan proyek-proyek dengan menciptakan ruang untuk studi antara mujtahidun, fuqaha dengan cendekiawan lainnya dalam ilmu eksperimental, sosial, dan spesialis di berbagai bidang keilmuan lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.